bagaimana memecat orang yang tidak tepat dan yang dipecat masih berterima kasih. Problem utama di dalam perusahaan seringkali bukan masalah rekrutmen. Rekrutmen boleh salah, tapi kalau kita punya ilmu mengeluarkan orang dengan baik, maka perusahaan kita akan tetap maju. Ketika saya berkarir di beberapa perusahaan yang sangat besar, ternyata problem utamanya selain menemukan orang yang tepat, juga mengeluarkan orang yang tidak tepat. Seringkali orang-orang yang tidak tepat, mereka hanya di persona non gratakan. Maksudnya apa? Mereka dikambing hitamkan, mereka di blacklist, sehingga penilaian prestasi jelek, gaji tidak naik, misalnya naik pun naik sangat minimal, bonus juga minimal, seringkali tidak diberikan bonus, pangkat tidak dinaik-naikkan, dan yang paling parah, orang yang tidak tepat ini seringkali dipojokkan, dikasih tempat-tempat yang tidak enak, supaya mereka keluar sendiri karena pemimpin tidak bisa atau tidak berani, sehingga tidak mau mengeluarkan, entah takut apa atau tidak punya kemampuan. Yang lebih parah lagi ketika banyak sekali orang-orang yang tidak tepat dan tidak diberikan sanksi yang tepat, yaitu dikeluarkan. Akibatnya orang-orang tepat ya yang keluar terlebih dahulu. Dengan orang yang tepat keluar lebih dahulu, tinggallah di dalam perusahaan orang-orang yang tidak tepat. Celakalah perusahaan itu. Sebelum kita memecat orang yang tidak tepat, kita harus tahu dulu kriteria tepat seperti apa. Nah, kalau kita boleh belajar dari Jim Collins dalam bukunya Good to Great, di mana ada 1.400 lebih perusahaan diteliti, ternyata hanya ada 11 perusahaan yang tumbuh 3 kali lipat lebih banyak dibanding saingan sejenis selama 15 tahun berturut-turut. Ternyata mereka mempunyai kriteria-kriteria orang-orang yang tepat yang membuat perusahaan bisa maju lebih banyak dibanding saingannya tadi. Yaitu prinsipnya bahwa karyawan yang tepat adalah karyawan yang tidak perlu dimotivasi. Loh, kalau tidak dimotivasi harus diapain? Ternyata karyawan yang tepat adalah karyawan yang butuh direm. Maksudnya apa butuh direm? Mereka tidak perlu dimotivasi, mereka sudah termotivasi begitu besarnya, sehingga harus dijagain supaya tidak kebablasan. Misalnya dalam perusahaan saya, seringkali saya telepon jam 8 malam, karena saya jarang ke kantor, untuk ayo pulang, ingat anak, ingat istri, lembur tidak dibayar, lembur terus. Tapi anak buah saya sering terus bablas terus sampai bahkan jam 6 pagi. Mereka punya semangat yang luar biasa, mereka punya motivasi yang butuh direm, bukan dimotivasi lagi, tapi butuh direm. Ternyata inilah yang karyawan-karyawan yang tepat atau orang-orang yang dahsyat. Dan cerita indahnya bahkan di tempat saya itu kalau pulang jam 6.30 seringkali kita membuat kesepakatan bahwa yang pulang jam 6.30 didenda, harus bayar 15.000. Nah lu ternyata mereka ya banyak juga yang masih denda, ya denda deh, lembur, enggak masalah. Kalau mereka lembur sebetulnya tidak ada income tambahan, tetapi mereka dapatkan komisi produktivitas terkait dengan penghasilan. Itu di CD audio saya yang di buku Marketing Revolution, bagaimana mengkaitkan produktivitas dengan penghasilan. Juga di buku Marketing Revolution saya juga ada. Itulah ketika dikaitkan produktivitas dengan penghasilan, akibatnya karyawan jadi semangat dengan sendirinya, jadi tidak perlu disemangatin. Produktivitas terkait dengan income-nya dia. Kemudian ciri-ciri lagi karyawan yang tepat, itu mereka tidak butuh dikontrol. Bukan kalau kita ada, kemudian dia semangat. No, kita ada tidak ada mereka tetap semangat. Mereka tidak perlu dikontrol. Bukan karena kita ada mereka jujur, kita tidak ada pun mereka jujur. Nah, tidak perlu dikontrol bukan berarti kita tidak mengontrol. Kita tetap harus mengontrol. Tapi secara sifat dan watak karyawan kita tidak perlu dikontrol.